Kalau dilihat dari potensi ekonomi, ya sebetulnya mereka luar biasa potensial. Tetapi yang sangat disayangkan itu adalah kebijakan yang dijalankan oleh rezim demi rezim. Kalau saya melihat, itu selalu gagal menciptakan sebuah sistem yang membuat semua warga negara itu harus tunduk dan takluk terhadap apa yang ada di negeri ini, aturan-aturan yang ada di negeri ini. Misalnya kayak gini, ketika di Tapos, itu kan ditawar. Pak Harto kan mintanya 2,5% sampai 5%. Awalnya 5% sebetulnya. 5% kepada UMKM. Tapi apa yang terjadi? Para konglomerat menolak. Angka itu dianggap terlalu besar. Lalu kemudian Pak Harto menurunkannya menjadi sekitar 2,5%. Ya, menolaknya tidak dengan langsung begitu enggak. Tapi apa yang terjadi? Ya enggak jalan. Itu kan berarti sama dengan penolakan. Nah, maka ketika katakanlah sekarang ini para konglomerat ini kemudian dikumpulkan oleh Presiden Prabowo dan setelah itu mereka diminta untuk berkontribusi, ya kita lihat beberapa saat yang akan datang apakah terjadi atau tidak ini kontribusi ini. Maka ini yang akan membuktikan kepada publik apakah mereka ini nanti akhirnya punya kontribusi atau tidak, atau justru negara yang akhirnya harus takluk kepada para konglomerat ini. Jadi yang paling bagus itu sebetulnya negara menciptakan sistem. Negara menciptakan perangkat yang membuat semua orang, termasuk juga di dalamnya adalah konglomerat, itu harus tunduk dengan segala regulasi yang ada. Nah, selama negara itu lemah ketika berhadapan dengan mereka yang punya modal, mereka yang punya uang, ya selama itu juga agak sulit kita berbicara tentang apa itu keadilan, agak sulit kita akan berbicara tentang pemerataan, hasil-hasil pembangunan, agak sulit rasanya kita akan menyelesaikan persoalan PHK yang di mana-mana.